Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini pertemuan pertama ya untuk mata kuliah Introduction to Educational Literature. Ya, betul ya. Ini semester 3 ya, betul ya. Sementara absensi kamu belum jadi saya harap nanti tulis saja tangan sama apa namanya NIM ya, cukup itu saja. Dan nanti bagi yang tidak bisa ikut kelas bisa lihat di e-learning ya. Jadi saya masukkan namamu dan NIM-mu yang kamu tulis bisa dilihat besok atau nanti, paling cepat nanti ya. Ya, saya masukkan nama dan NIM-nya ya, begitu ya. Jadi meskipun kamu tidak masuk bisa lihat di e-learning. Misalkan Mbak Anggi tadi izin pagi-pagi izin kerja ya. Nah teman-temannya kalau kerja juga bisa izin, nanti lihat di e-learning ada link YouTube, nanti kamu absennya lewat YouTube situ ya, kasih nama sama NIM gitu aja, kasih komentar gitu aja ya. Oke. Mata kuliah ini nanti kita ketemunya itu selama 14 hari tatap muka. Ada 2 tes sumatif, UTS sama UAS gitu ya. Sama tugas. Tugas itu berbentuk project ya. Mata kuliah ini tidak sama dengan mata kuliah lain karena mata kuliah ini mata kuliah sastra. Ya. Oh iya, saya lupa, saya belum memperkenalkan diri. Ini pertama kali ya Pak Iqlil ya ngajar kelas ini ya. Nama saya Ahmad Iqlil Saifullah. Ini juga saya sedang record. Kamu juga nanti saya record, mohon izin ya. Nanti kalau teman-teman satu hari kepingin malas semua gitu ya, janjian malas semua bisa. Nanti saya buatkan Google Meet. Kamu rebahan di rumah sambil Google Meet sama Pak Iqlil gitu ya. Yang penting santai, tidak usah terlalu kaku gitu ya. Karena sastra ini memang fungsinya untuk bisa agar kamu itu menjadi manusia. Sastra itu fungsinya agar kamu tidak jadi robot. Jadi nggak jadi itu mukamu nggak jadi Instagram. Kan kamu kebanyakan nonton ya, AI, artificial intelligence itu nggak akan tergantikan. Orang sastra nggak bisa digantikan. Karena apa? Kreativitas itu penting, ide itu penting. Jadi AI itu nggak bisa memunculkan ide, tidak memunculkan kreativitas, hanya mengcopy kreativitas. Tapi untuk menciptakan kreativitas, ide, itu karya seni gitu ya, itu nggak bisa. Menjiplak bisa, tapi kamu kan nggak jadi jiplak. Kalau ide itu bisa kan, original. Gitu. Misalkan Mas Adi gitu. Ada ditanyakan? Ada, ini kontrak kuliah ya, saya ya harus bawahi hari ini kita kontrak kuliah, jadi tidak usah terlalu tegang. Kalau ada unek-unek sebelum terjadi, sekarang itu punya ide apa, nanti mata kuliahnya di mana atau kapan, terus materinya kepingin seperti ini, silakan. Jadi hari ini itu namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu berarti kamu kontrak sama Pak Iqlil Teken, nanti nggak boleh kontrak itu nggak boleh dicederai. Meskipun kontrak itu sifatnya rentan ya, gampang dinodai begitu. Tapi saya anggap kamu sudah besar, jadi kamu bisa bertanggung jawab. Meskipun nanti kamu ikut Google Meet gitu ya, nggak masuk misalnya, tetap ada perlakuan khusus, ada tugas tambahan untuk mengganti kalau nggak masuk hari ini. Misalkan kamu nggak masuk hari ini, nggak apa-apa, tapi nanti di e-learning ingat ya, ada YouTube-nya, komen. Di e-learning nggak bisa komen, sayangnya gitu. Jadi dulu ya, awang-awang itu sama kayak ceritanya, ada mirip-mirip sama ceritanya Mas Adi. Dulu itu ada santri namanya 9 anak ya. 9, kita kasih tahu namanya lah, 9 anak. Santri yang ke-9, biasanya yang paling kecil ini sering dibully kakak-kakaknya, disuruh-suruh. Santri yang kecil itu ya, yang kecil paling newbie apa ya, yang paling baru, pemula, disuruh-suruh sama teman kakaknya gitu ya, dibully lah gitu. Tapi sang kiai tahu kalau dia itu sering dibully, ya dia kasihan. Nah pada waktu itu, pada bulan musim-musim haji kemarin itu,
sang kiai mau menghaji, dia mau pergi haji tapi naik kapal ya, sama 9 santrinya. Yang disuruh itu karena sayang sama santri yang nomor 9, disuruh yang ke-9 ini. Disuruh ngapain? Disuruh bakar beton, tahu beton? Beton itu bijinya nangka. Tadi kan ngomongkan nangka ada rambutnya, ini bijinya. Bukan rambutnya nangkanya, ini bijinya nangka. Nah, bijinya nangka ini disuruh bakar, ditunu istilahnya orang Jawa. Dibakar jumlahnya itu 10 pas ya. Yainya 1, 9 beton untuk santri-santrinya. Dibuat perjalanan dulu nggak ada apa istilahnya pesawat, nggak ada. Dulu itu ya pakai kapal, ya pakai kapal. Tapi 9 beton, 1 beton cukup untuk perjalanan 1 bulan lebih, gitu ya. Sambil puasa mungkin ya, sambil puasa. Tapi begitu orang dulu satu sakti begitu. Lah, yang disuruh ternyata bukan yang santri pertama tapi santri yang ke-9. Lah, kakak-kakaknya iri, dengki gitu ya. Habis tadi kan ini kan MOS ya. KKNM istilahnya. Apa sih? PKKMB. Kan disuruh-suruh sama seniornya gitu. Dulu kan mungkin gitu kan. Ya disuruh-suruh gitu ya, cowongkel kan ya ini. Yang disuruh malah yang paling kecil, disayangin malah kok gak yang paling senior gitu kan. Kok yang paling kecil. Paham enggak kenapa? Enggak paham kan? Cek ceritanya dulu. Disimpan dulu penasarannya. Pernah dengar enggak cerita ini? Enggak pernah. Padahal apa? Senior itu, yang senior pertama itu mau bakar beton itu tinggal dilihat aja terbakar, saking saktinya. Orang dulu kan sakti gitu ya. Ada yang dilempar sama upilnya gitu terbakar gitu ya, ngarang kayak gitu. Jadi pokoknya sakti lah gitu. Yang nomor 9 ini nggak punya kesaktian apa-apa. Kayak kita ini, kayak sama-sama ini nggak punya keistimewaan apa-apa. Orang biasa-biasa. Dibakarnya pakai areng ya, Disuruhlah itu bakar 10 beton. Lah, 10 beton disuruh bakar karena iri, dengki, hasut. Apa ya? Saya iri kok yang paling kecil kok disuruh. Akhirnya niat mencuri betonnya. Dengan cara apa? Yang nomor 9 disuruh, "Kamu pergi sana. Kamu pergi." Disuruh dipanggil Pak Yai, kamu. Nah, padahal bohong ini ya. Lah ketika ke Pak Yai, 10 beton ini diambil semua 9, ya tinggal satu untuk Pak Yainya. Yang 9 dimakan 1, 2, 3, 9 santri tadi. Pas ya, tinggal 1 ya. Nah, 1 beton ini kembali, loh, kok tinggal 1? Sedih. Tapi dalam hatinya, Pak Yai paling sayang saya ya. Wis gak apa wis, tak ngomong sama Pak Yai, paling gak dimarahin. Nah, ketika dibawa 1 beton ini ke Pak Yainya, dimarahin apa tidak? Ternyata dimarahin, dihabisin. Santrinya tidak dimarahin begini. Oh, apa ya bahasa joroknya ya? Oh, apa? Ya Pak? Sensor lah, kan sakit ya. Kalau si Rojonggrang, siapa lagi? Masih sopan ya, nggak ngomong kamu jelek begitu. Buatkan saya sih bercanda, enggak ini. Kamu jelek, kamu kayak beton gitu kan. Sakit. Lah, ini terngiang-ngiang sampai tidurnya dia. Terngiang-ngiang sampai berhari-hari. Makan itu nggak nafsu makan. Karena apa? Nasinya itu kayak beton semua. Terngiang-ngiang beton. Ini sang kiai sama 9 anaknya ini sudah berangkat. Tinggal 1 ini tinggal di awang-awang. Tinggal di desanya Pak Iqbal. 1 anak ini, 1 santri aja. Tinggal di masih pipisnya itu kelihatannya beton, ngengeknya gue ketoknya beton gitu. Semuanya hidupnya tidak berwarna karena jadi beton semua. Kamu pernah patah hati kan? Pernah? Jangan untung saja. Kalau patah hati kayak gitu, kalau cinta kan kayak kucing jadi apa? Coklat, jadi kismis. Sama kamu kalau patah hati itu tidak selera makannya, sama kayak santri ini, karena hubungan guru dengan muridnya itu begitu dekat ya, sayang ya tadi ya. Kamu kayak beton gitu, sakit ini. Ini berangkat, nah pada waktu itu, kamu tahu awang-awang kan? Itu ada jembatan, ada sosro itu, ada jembatan besar itu ya. Dulu tuh jembatannya kecil, sungainya kecil juga.
Namanya sungai kan enggak dalam seperti itu sudah ada sejarahnya. Dulu pada waktu zaman Majapahit tidak salah ya, atau zaman dahulu lah, banjir, ada apa erupsi atau banjir gitu bandang gitu ya, akhirnya menenggelamkan bawahnya karena yang tinggi kan padat celakat itu ya, tinggi ya, ke bawah kan banjir. Nah, orang-orang semuanya mengungsi kecuali satu ini ketiduran di pondok sendirian, nggak ada temannya, sendirian. Nah, bangun-bangun dia itu terkejut, loh kok banyak beton, apakah di surga begitu. Bercanda. Dia itu terbang, orang-orang desa lihatnya dia itu terbang di atasnya banjir. Sang santri lihatnya itu kayaknya dia itu injak terbang, padahal dia banjir itu, banjir bandang kayak tsunami gitu. Nah, saking terlihat terngiang-ngiangnya beton itu, sampai akhirnya orang desa itu menyebut desanya itu namanya Awang-Awang karena dia itu ngawang gitu, kayak berjalan di atas air. Begitu dulu judulnya seperti itu. Nah, cerita-cerita seperti ini penting ya. Tidak hanya kamu itu sastra itu sebagai alat untuk kamu sehari-hari, tapi untuk kamu itu lebih bisa memaknai gitu ya, sejarah masa lalu, sekarang dan akan datang. Itu sejarahnya biasanya Pak Ibu. Ada namanya santrinya, ada namanya. Di makam kan dekatnya ya, jembatan situ, ada makam-makam gitu kan. Kalau kamu ke Awang-Awang, kamu pernah ke ini nggak? Pernah ke mana? Petirtaan apa namanya itu di daerah Ngoro, belok kanan itu ada air 7 rupa itu, kalau dibuat itu tahu nggak? Jawa Tunduk pernah nggak? Kamu nggak pernah ke Jawa Tunduk? Ahmad Dhani pernah ke sana. Nggak pernah jalan-jalan ntar ya? Nggak pernah. Nah, tenang ya, nanti di kelas semester 5 atau semester 7 nggak salah ya, kakak kelas semua ada jalan-jalan ke Jawa Tunduk bareng-bareng gitu. Ya, nanti sabar dulu, karena apa? Butuh praktek, butuh dengan alam. Sekarang masih intro. Tujuan mata kuliah kita itu seperti itu tadi. Itu perkenalan mata kuliahnya Pak Ikil. Sering cerita nanti Pak Ikil, mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Kamu juga nanti sekali-kali juga bisa mengapresiasi itu, memberi respon. Menurut kamu sebuah cerita sastra atau cerita pendek ataupun puisi atau cerpen gitu ya, menurut kamu bagaimana? Gitu. Nanti sampai akhir seperti itu, ada cerita atau novel atau puisi berbahasa Inggris, namun kamu apresiasi. Begitu. Sama ketika nanti kamu juga jadi guru, kamu ngajarinya nanti jangan kamu kaku ya, kamu ceritani terus, jangan terlalu kaku. Ayo anak-anak buat puisi, misalkan begitu. Ayo keluar anak-anak ke mana nih, Taman Unin, kita melukis sambil membuat puisi, poetry painting misalkan. Misalkan, ayo anak-anak jalan-jalan ke pasar rakyat misalkan, bawa fotonya kamu jepret. Foto itu kan berbicara, kan bercerita kan. Sama, foto itu memang karya seni, tapi jenis sastra itu bagian dari seni ya. Karya seni itu termasuk puisi. Lah, mereka juga bercerita, novel juga bercerita, lagu itu juga puisi kan. Mereka juga bercerita, semuanya bercerita. Uang itu kan kertas, kalau nggak ada nominalnya dia nggak akan bercerita kalau dia itu mahal. Sama, semuanya begitu. Nah, peninggalan zaman dahulu, batu misalkan, banyak yang berserakan kan ya, batu-batu itu ya. Tapi kalau ditimbun, ditaruh di museum jadi mahal. Batunya itu ada maknanya, ada ceritanya. Oh, batu ini pernah digenggam Raja Majapahit atau Wijaya misalkan, jadi mahal itu. Semuanya itu harus dimaknai, hidupmu biar berwarna. Kalau nggak ada ceritanya hidupmu, lama-lama eksistensi kamu hilang. Seolah-olah kamu itu meskipun banyak temannya seperti ini, seolah-olah nggak ada yang memahami, kamu sendirian, kesepian. Meskipun temannya banyak, itu kamuflase kamu biar kayak manusia saja, padahal bukan manusia. Tuh. Kita itu seperti itu. Semua itu harus punya
apa ya, makna yang akan kita capai gitu ya. Bukan kalau sudah dewasa kan ini nggak diajarkan di sekolah ya. Mau jadi pilot itu cuman cita-cita agar kamu semangat belajar. Ya sekarang kan kamu bisa berpikir, apakah saya jadi pilot beneran? Iya pilot dengan istri-istrimu nanti mungkin iya, tapi kalau pilot beneran enggak. Ya. Kamu jangan terlalu banyak bermimpi ya. Kamu harus realistis. Boleh bermimpi tapi di dunia sastra saja. Yang lain kamu hadapi kenyataan itu dengan tercabik-cabik hatimu. Para sastra harus begitu, harus puitis begitu ya. Khairil Anwar itu begitu pernah buat puisinya gini. Puisinya begini. Ini buat orang-orang yang tidak peduli dengan temannya, ataupun orang yang sudah sukses, sudah kaya, tapi dia perjuangannya dengan cara yang tidak baik, kayak koruptor begitu ya. Itu ditulis besar setelah dia meninggal di bawah kolong jembatan biar banyak orang lihat itu, biar ingat. Gitu ya. Musiknya seperti ini, cuman 2 bait kok. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Gitu aja. Satu bait ya. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Mantap itu. Jadi tidak ada siksa yang paling menyedihkan daripada sepi. Misalnya kan, kamu lihat itu orang meninggal itu menjerit ingin hidup lagi, biar dia itu bisa hidup lagi. Karena apa? Dia itu di dalam kubur itu sendirian, ada yang menemani. Ya ini. Apalagi amal-amal ibadahnya cuma sedikit. Ini kok jadi kayak kuliah subuh ya? Tidak, ini contoh. Kesepian itu hal yang paling menyakitkan. Gitu. Kalau kamu mungkin sakit panas mungkin ya, atau sakit demam gitu ya, mungkin tidak enak makan tapi di situ tapi kan sembuh kan. Tapi kalau sepi, kamu nggak tahu, orang di kuburan itu loh, nggak tahu sampai kiamatnya itu kapan, nggak pasti gitu. Itu kan menyakitkan ya. Iya. Makanya mampus kau dikoyak-koyak sepi. Orang-orang koruptor itu enaknya sesaat, tapi setelah itu hampa. Kehampaan itu yang bikin dia itu bunuh diri. Kehampaan itu yang bikin dia tidak jadi eksis. Kamu bersyukur ya jadi mahasiswa. Kamu harus punya nalar yang kritis seperti itu. Sampai-sampai kamu tanyakan, misalkan mata kuliah ini, apa ya pentingnya kita belajar sastra gitu ya, atau literasi sama ya. Sastra sekarang bentuknya literasi bertransformasi sama. Literasi bahasa Inggrisnya kan literature, sama kan? Sama. Beda sedikit aja. Ada asinya itu kan berarti kan ada gerakan. Misalkan nasionalisasi, ada sasi gitu. Itu gerakan untuk membaca dan menulis dulu, ya kan ya. Kalau sekarang bertransformasi, kita bisa tidak harus baca itu, tidak harus membaca dan menulis. Kita bisa membuat konten writer atau konten blogger gitu kan, itu juga termasuk literasi. Nah, ada proses kreativitas itu namanya literasi. Semuanya, everything. Itu literasi. Bahkan kita komunikasi seperti ini proses literasi. Jadi Pak Ikil itu khusus memang di bahasa Inggris itu bahas masalah sastra. Khususnya saya yang senang itu sastra lingkungan.